salah satu activation konser musik terbesar di Indonesia itu baru di Bandung kemarin yang ada di No Playing Fest. Iya. Dan menyusul beberapa lagi festival-festival musik lainnya di luar brand yang lama sebelumnya sudah ada. Itu lahir di masa pandemi, dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun ini mereka berubah menjadi sebuah brand raksasa, Mas. Radio Visit. Kita mau lanjut untuk materi yang terakhir, Mbak Ani, terkait dengan potensi-potensi apa sih yang sekarang dimiliki oleh teman-teman ataupun Kota Bandung itu sendiri gitu. Apalagi after pandemi, seperti apa kondisinya. Ini yang kita boleh bantu Mas Ilham untuk diputar videonya. Nanti untuk detailnya, diskusinya nanti boleh dibawa oleh Mas Om Yudit. Seperti apa rasanya dulu. Eits, itu cerita aku. Kalau ini cerita aku. Selamat datang di Bandung. Selamat datang di Bandung, kota berjarak 150-an kilometer dari Jakarta. Sepi ya? Mungkin karena adaptasi kebiasaan baru semasa pandemi. Realitanya, kota Bandung sendiri adalah rumah untuk 2,5 juta jiwa. Dari bermacam latar belakang, berbagai budaya yang tumpah ruah menjadi satu. Itu belum termasuk warga komuter Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, juga Sumedang. Bisa dibayangkan seberapa besar potensi market yang ada di Bandung Raya kan? Kota Bandung memang tidak mempunyai objek pariwisata alam. Tapi Man-Made Tourism seperti taman-tamannya udah membawa Bandung menjadi kota terbaik pariwisata IAA 2019. Orang Bandung terkenal someah atau ramah. Gak heran mereka mudah membantu orang yang bahkan gak dikenal. 1, 2, 3. Bandung itu identik dengan cinta keindahan, dan cinta sejarah. Gak heran kalau Taman Sejarah menjadi salah satu bagian penting dari arsitektur kota Bandung. Sejarah radio Indonesia pun dimulai di sini. Saat tahun 1917, di saat Radio Malabar mengudara dengan kata pertamanya, Halo Bandung, yang kemudian dijadikan lagu terkenal. Ini juga yang menjadikan orang Bandung sangat kental dan akrab dengan radio. Halo, Bandung. Kota Bandung itu penuh dengan sejarah. Mojang Bandung bisa dibilang cukup adaptif di tengah pandemi. Tren aktivitas di luar ruangan masih tetap dilakukan, pastinya dengan protokol kesehatan yang benar. Goes cantik ini salah satunya. Olahraga berkeringat, tapi tetap cantik khas Mojang Bandung. Karena banyak kebudayaan berkumpul di sini, maka asimilasi nggak bisa terhindarkan. Tiap harinya muncul kreativitas-kreativitas baru, dan salah satu pusat kreativitas Bandung ada di Jalan Braga. Siapa yang nggak kenal Jalan Braga?
jalan penuh dengan heritage kota Bandung masa lampau. Braga sampai sekarang masih didatangi orang Bandung dan turis. Sekedar ngevlog atau menikmati jajanan pinggir jalan yang Bandung banget. Melipir sedikit, Gedung Merdeka di Asia Afrika adalah lagi-lagi tempat yang penuh sejarah. Bagaimana dua benua disatukan di tempat ini, tempat yang lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Braga adalah tempatnya para seniman berkarya. Ada yang berpose, ada yang bermusik, dan ada yang melukis seperti Pak Aton. Satu dari sekian banyak seniman yang mengandalkan Jalan Braga sebagai tempat berpromosi. Bapak kalau ngelukis udah dari tahun berapa nih? Mulai ngelukis sebenarnya dari tahun 75 udah mulai. Banyak banget pameran atau konser besar digelar di Bandung Raya, apalagi di Cimahi. Mulai dari Big Bad Wolf, Hammer Sonic, dan lainnya. Meskipun sempat terhenti, tapi kreativitas para seniman tidak akan mati. Kesempatan manggung tetap tercipta lewat virtual. Beberapa waktu lalu, Ardan Group juga telah sukses menggelar konser tunggal virtual BCL live di YouTube. Kopi. 4,6 juta penggemar kopi yang ada di Indonesia itu diakomodir oleh hasil kopi dari perkebunan yang ada di Jawa Barat. Sentra terbesarnya ya di Kabupaten Bandung. Kopi dari Soreang itu dianggap terbaik di tanah air dengan kopi Arabica dan Robustanya yang khas. Buat kamu yang belum tahu, Bandung itu punya banyak banget hidden gems. Salah satunya tempat kopi ini. Hidden Gems ini jadi terkenal berkat jasa internet. Soalnya 78,2% warga Bandung adalah pengguna aktif internet. Mereka senang banget cari tempat yang hype, makanya banyak banget tempat wisata dan kafe yang berlomba-lomba bikin tempat Instagramable. Gak cuma itu, warga Bandung juga terkenal suka belanja online loh. Persib sangat-sangat identik dengan Bandung. Kecintaan warga Bandung Raya sama Persib itu nggak main-main, sepenuh hati mendukung Persib. Bahkan di tengah pandemi gini masih ada penjajah merchandise khusus Persib yang bertebaran di sudut kota. Tapi kecintaan warga juga nggak cuma berhenti di Persib. Warga Bandung juga sangat mencintai corak budayanya. Terbukti dari masih banyak dikunjunginya spot-spot budaya tradisional kota Bandung seperti Saung Angklung Mang Ujo. Mungkin terdengar sederhana, tapi Bandung juga sangat cinta dengan yang namanya aplikasi ojek online. Di 2017 saja, kontribusi dari ojek online ini bisa mencapai lebih dari 187 miliar rupiah, yang tentunya berimbas juga pada peningkatan pendapatan UMKM Bandung Raya yang terangkat karena adanya ojek online. Odading Mang Oleh, rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Seperti yang satu ini, kombinasi yang ciamik dari UMKM Bandung Raya. Terangkat oleh penyebaran konten di sosial media dan internet yang membuat orang berbondong-bondong mendatangi dan mencoba odading Mang Oleh yang rasanya seperti menjadi Iron Man. Seperti halnya odading Mang Oleh, UMKM yang ada di Bandung juga tidak padam di tengah pandemi. Mereka selalu bisa berinovasi dan beradaptasi dengan situasi yang dihadapi. Inilah yang membuat geliat ekonomi Bandung Raya masih tetap terasa di masa pandemi seperti sekarang. UMKM Bandung sendiri menyumbang sampai 80% dari PDB Bandung. Keren kan? Dan jangan salah, banyak dari para pelaku UMKM ini masih berstatus mahasiswa loh. Mereka lah para pengembang UMKM yang mungkin bersekolah dari beberapa perguruan tinggi yang memang terdapat di Bandung seperti ITB dan Unpad. Bandung bukanlah Bandung kalau tidak berbicara mengenai makanan di kota ini. Karena itu, salah satu daya tarik Bandung adalah wisata kulinernya. Makanya jangan heran kalau sampai sekarang kuliner Bandung masih jadi bagian dari heritage kota Bandung yang masih bisa kita nikmati. Inilah Bandung kami, kota yang selalu menarik untuk dikunjungi kembali. Walau di masa pandemi, kami terus berkreasi, menjemput rezeki, mencari sesuap nasi.
udah kenyang banget jajan dan jalan-jalan di Bandung. Ternyata banyak banget kan tempat yang bisa kamu kunjungin. Sekarang waktunya pulang. Bye-bye! Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi. Dan Bandung bagiku bukan cuma urusan wilayah belaka. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi. Oke, Mbak Karina, tadi di slide title-nya saya sempat baca ada Mbak Nina ya, almarhumah. Al-Fatihah buat beliau. Iya. Oke, itu tadi video terakhir dari teman-teman Ardan Group ya, mengulas tentang Kota Bandung dan segala potensinya. Dan jam segini tadi sempat lihat ada Cakwe, ada Odading, ada Batagor, jadi makin ngiler ya. Menunjukkan waktu ya Mas ya. Ya, ya Kang Udit, saya mau tanya tentang Kota Bandung. Tadi sempat ada slide di situ bahwa 80% lebih dari PDB Kota Bandung itu dari UMKM ya. Betul Mas. Ya, sekarang yang lagi tren apa Mas di Kota Bandung UMKM-nya? UMKM sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan atau pergeserannya Mas. Tetap daya tarik utamanya tetap di kuliner. Dan juga dari dan juga fashion. Fashion, betul ya. Betul. Dan belakangan juga semua rata-rata kebetulan Mas yang uniknya adalah beberapa brand besar di luar brand yang lama sebelumnya sudah ada. Okay. Itu lahir di masa pandemi, dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun ini mereka berubah menjadi sebuah brand raksasa Mas. Oh, Oke. Contohnya apa tuh? Terutama di fashion. Ada berapa Mas kayak model SSST seperti itu untuk fashionnya ya. Ya, itu mereka udah ya mungkin dengan kekuatan digital juga. Betul. Mereka benar-benar menciptakan sebuah peluang bisnis yang sangat baik di Kota Bandung seperti itu Mas. Oke, ada hambatan di satu sisi tapi kreativitas tanpa batas itu memunculkan potensi juga ya. Betul. Tadi kan sebenarnya kita syuting itu kan di masa pandemi Mas. Ya, itu kalau nggak salah di periode kedua setelah Delta. Ya. Di mana Delta kita semua tahu itu kan periode COVID yang benar-benar mencekam sekali itu di Delta. Nah, itu tadi video itu berbanding terbalik dengan kondisi saat ini. Saat ini saya rasa ya mungkin mudah-mudahan benar Mas adanya memang kita sudah kembali pulih, sudah kembali normal, di mana beberapa tempat-tempat public space itu sudah mulai kembali penuh, kayak model di jalan-jalan protokol seperti Asia Afrika ataupun Braga yang menjadi daya tarik orang untuk kumpul dari semua kota. Ya, dengan kegiatan di situ kan suka ada orang-orang menggunakan ornamen-ornamen seperti superhero atau hantu-hantuan, itu udah kembali macet, semua udah kembali macet. Kalau tadi kan di video berapa ada yang lenggang. Sekarang semua sudah padat. Dan kalau kita bicara potensi itu udah dahsyat ya. Betul, sudah kembali Mas, sudah kembali. Nah, kalau kita bicara dari potensi industri ataupun bisnisnya, memang saya rasa Bandung akan kembali menjadi primadona untuk industri bisnis, terutama activation Mas ya. Karena after pandemi kemarin pun juga ada satu fakta juga bahwa salah satu activation konser musik terbesar di Indonesia itu baru di Bandung kemarin yang ada di No Playing Fest. Yeah. Dan menyusul beberapa lagi festival musik lainnya, dan beberapa di antaranya juga dari grup kami Mas. Itu saya rasa itu menjadi sebuah peluang industri yang baik untuk activation dengan bicara dari potensinya seperti itu. Oke, luar biasa nih sharing dari teman-teman Ardan Group hari ini. Dan sebagai penutup, saya mau dapat closing statement dong dari teman-teman Ardan, dari Pi, dari Cakra. Silakan Mbak Karina. Ajakan ke advertiser, jangan jangan ragu, jangan takut. Jadikan Ardan Group menjadi media partner yang baik. Silakan.
pastinya. Aku langsung ke masing-masing PM aja ya, Mas? Boleh, silakan. Boleh, silakan kita mulai dulu dari Radio Cakra. Radio all segmen di Kota Bandung. Silakan Mas Prima. Baik, saya secara pribadi mewakili sangat pede dengan Radio Cakra melihat dari perkembangan hasil data juga ya. Di Nielsen cukup baik, terus melihat di lapangan juga cukup baik dengan kekuatan pendengar kita yang masih terjalin, masih termaintain sampai sekarang, hingga masing-masing pendengar pun punya base pendengar setia yang loyal dan sangat bisa diandalkan untuk beberapa activation. Jadi kami dari Cakra mengajak dan juga sangat percaya diri untuk mengajak bermitra bisnis, agensi, klien-klien kami untuk bergabung dengan Radio Cakra yang sampai saat ini masih bertumbuh. Terima kasih Mas Budi, Mbak Hani. Ya, terima kasih Mas Prima. Silakan. Ya, hari ini seru ya Mas, teman-teman. Terima kasih sudah dikasih kesempatan. Mungkin kalau dari saya mewakili B-Radio, saya ingin informasikan bahwa di Kota Bandung itu ada sekitar lebih dari 2 juta warga dan 49% diantaranya adalah perempuan. Ini juga membuktikan bahwa peluang bisnis yang berkaitan dengan perempuan, bahkan secara psikologi marketing juga perempuan adalah decision maker ya. Mungkin Mbak Hani juga yang akan memilihkan untuk keluarganya gitu, produk-produk apa yang cocok untuk keluarganya. Nah itulah yang menjadi potensi kami di B-Radio. Jadi saya mewakili B-Radio sangat optimis ya untuk bisa mengajak teman-teman kita bermitra bersama, kita bekerja sama gitu. Kita melakukan banyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama, dari mulai on air, online hingga off air, di mana kami juga kuat dengan komunitas-komunitas perempuan kami dan hingga UMKM yang selalu menjadi potensi besar di Kota Bandung. Begitu mungkin teman-teman Bright, terima kasih. Terima kasih Kang Andika. Dilanjut Mbak Karina dari Ardan ya berarti. Ya, baik. Terima kasih buat teman-teman Bright juga sudah meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama menyaksikan apa saja aset-aset yang Ardan Group miliki, mulai dari on air, digital, sampai tadi beberapa tentang activity off air pun sudah kita coba paparkan. Dan untuk rekan-rekan atau para partner yang sekarang juga mungkin sambil menyaksikan video ini, insya Allah Ardan Group adalah tempat yang paling tepat untuk bekerja sama, khususnya untuk skup di Kota Bandung dan Jawa Barat, karena bisa dibilang kami adalah sebuah grup media yang cukup komplit dan terintegrasi. Poinnya itu ya, komplit, terintegrasi. Kita tidak hanya bermain di roots kita sebagai sebuah station radio, tapi kita juga mengintegrasikan dengan elemen-elemen lain seperti digital. Kita sudah punya unit khusus yang akan memberikan service dengan maksimal di AGDC. Kita punya unit branding dengan perwakilan tadi Pak Udit atau Pak Rudianto di tim Markom kita, dengan beberapa unit mobile unitnya yang bisa kita maksimalkan juga. Plus kita punya Ardan Event Promotion atau IPRO yang bisa mengakomodir tentang semua juga, dan segala hal terkait kebutuhan berpromosi hingga ke eksekusinya ini bisa kita akomodir semua. Dan khususnya untuk unit radio kita di sini, kita pun rasanya sudah cukup mewakili semua kebutuhan untuk berpromosi. Ada di radio sebagai satu-satunya radio dengan segmentasi perempuan di Kota Bandung, Cakra dengan all segmennya juga ada di 3 besar, dan Ardan Radio sebagai radio anak muda nomor 1 di Bandung. Ya kita bisa, harapannya kita bisa berkolaborasi, saling berintegrasi dan saling bahu-membahu untuk memberikan objektif dari masing-masing kebutuhan para partner yang bisa kita sinergikan dengan beberapa unit bisnis yang dimiliki oleh Ardan Group. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas Budi dan juga Mbak Hani.
Ya, aku tutup sedikit dengan tambahan bahwa Ardan Group sudah cukup meyakinkan, di mana 2 dari 3 radio terbesar di Kota Bandung ada di Ardan Group. Kami pikir itu sudah bisa menjawab dari banyak kebutuhan para partner ataupun brand klien yang ingin bekerja sama, terutama untuk mengembangkan potensi-potensi apa yang dimiliki di Kota Bandung ataupun di Jawa Barat. Sekian Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Karina. Brighters, demikian tadi obrolan kita dengan Radio Ardan Group. Nantikan update industri radio berikutnya tetap di channel Bright Indonesia. Teman-teman Ardan, sampai ketemu. Assalamualaikum.